Halo teman, Galpay isi cash DC lapangan mulai dikerahkan akhir tahun ini. Nah, isu ini banyak beredar di media sosial, terutama Facebook, terutama di grup yang membahas pinjaman online. Mereka mengeluhkan bahwa DC lapangan isi cash mulai intens, terutama menjelang akhir tahun ini. Jadi, apa yang harus teman-teman lakukan dan siapkan? Mari kita bahas sama-sama. Nah, isi cash seperti yang kita tahu adalah satu platform pinjaman online legal yang terdaftar di OJK. Nah, sebagai pinjaman online legal, mereka memiliki hak untuk menagih, termasuk menggunakan DC lapangannya jika nasabahnya tidak bayar tagihan. Lantas kenapa isu ini santer terdengar di akhir tahun, Bang? Biasanya menjelang akhir tahun, perusahaan finansial terutama pinjaman online memiliki target penagihan yang lebih agresif. Mereka ingin menutup buku dengan angka yang baik sehingga tekanan pada debitur untuk menagih akan semakin tinggi. Jadi ada target tahunan yang harus mereka capai. Jadi jika teman-teman Galpay di isi cash, sangat wajar jika intensitas untuk penagihan baik via telepon, via SMS maupun potensi kunjungan debitur akan meningkat. Nah, yang paling penting pertanyaannya, bagaimana skema DC lapangan isi cash ini? Nah, saya akan jelaskan ya teman. Berdasarkan pengalaman nasabah lain, yang informasi yang kita kumpul itu ada 3 teman. Yang pertama, jangka waktu kunjungan. Nah, DC lapangan isi cash biasanya mulai bergerak setelah nasabah Galpay lebih dari 30 hari. Bahkan ada yang melaporkan setelah 60 hari mereka akan datang ke rumah teman-teman jika ada di area yang mereka jangkau dan hutangnya disinyalir lebih dari 5 juta rupiah. Itu menjadi prioritas penagihan mereka. Untuk yang kedua adalah area jangkauan. Nah, ini area yang mungkin akan ditagih: Jabodetabek, Bandung, Surabaya, Medan, dan beberapa kota-kota besar mungkin jadi concern isi cash untuk penagihan, karena ya mereka dinilai sekarang sudah membentuk tim penagihan untuk bisa datang langsung ke rumah teman-teman dan membuka cabang-cabang debiturnya di beberapa kota. Terus untuk yang ketiga yang paling penting adalah ciri-ciri DC lapangan. Ini biasanya mereka datang sendiri berdua menggunakan pakaian rapi dan mereka menunjukkan identitas, surat penagihan, dan yang lainnya. Yang jelas mereka ada kop resmi dari isi cash suruh membayar teman-teman. Itu teman-teman harus baca detailnya, baca bunga dan dendanya berapa, total pinjaman pokoknya berapa, dan total pelunasannya berapa. Itu harus sama dengan aplikasi. Kalau beda jangan diterima, langsung usir saja. Karena itu biasanya banyak dari pihak ketiga yang mengaku dari isi cash ingin menagih teman-teman. Dan yang paling penting teman-teman jangan pernah sekalipun bayar lewat debitur itu. Lebih baik teman-teman bayar lewat aplikasinya agar lebih aman. Kalau bayar lewat debiturnya nanti tahu-tahu uangnya hilang entah kemana, di aplikasinya masih ada tagihan dan itu bisa membebani teman-teman ke depannya. Jadi mulai sekarang teman-teman harus lebih berhati-hati jika pinjam di aplikasi isi cash. Kalau ada uang dicicil saja perlahan, kalau tidak ada uang ya galbaikan saja, nggak apa-apa. Toh resikonya cuma BI checking saja, tidak akan ada yang lainnya. Misalnya akan dipenjara atau masuk sidang perdata, itu tidak akan pernah bisa ya teman. Saya belum dengar sampai detik ini ada sidang perdata tentang pinjaman online. Jadi masih sangat aman ke depannya. Nah, video singkat saya, semoga teman-teman bisa teredukasi, dan jika ada pertanyaan bisa tulis komentar, kita bisa diskusi sama-sama tentang masalah isi cash ini. Nah, video singkat saya dengan tetap lebih baik.